Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kamu asyamu puasa, kama kutiba sebagaimana diwajibkan puasa itu alal ladzina atas umat-umat min qablikum sebelum kamu, la'allakum tattaqun supaya kamu menjadi orang yang takwa. Jadi puasa itu amalan yang sudah diberikan oleh Allah pada umat-umat sebelumnya, sebelum kita. Mulai Nabi Adam sudah ada puasa. Allah. Cuman tertibnya berbeda umat-umat dulu dengan umat Rasulullah SAW. Bagaimana? Ya nggak tahu. Kalau umatnya Nabi Nuh itu puasa itu seumur hidup puasa terus. Jadi aturannya begitu. Karena umatnya Nabi Nuh itu orangnya kuat-kuat. Begitu masuk Islam puasa terus. Tapi umat ini puasa Ramadan. Nabi-nabi yang lain semua diwajibkan puasa yang menurut tertib syariat mereka masing-masing. Di sholat itu suatu syariat. Seluruh para nabi diperintah sholat, menunjukkan bahwa agama dengan sholat itu, iman dengan sholat nggak bisa pisah. Begitu juga puasa. Ini seluruh para nabi diperintah puasa, menunjukkan iman dengan puasa itu juga nggak bisa pisah. Tapi jihad maknanya perang. Ini tidak semua nabi diperintah perang. Nabi Isa tidak diperintah perang. Nabi Musa diperintah perang. Nabi kita diperintah perang. Ada nabi yang diperintah perang, ada nabi yang tidak diperintah perang. Tapi kalau puasa, sholat, seluruh nabi. Agama ini tanpa sholat, tanpa puasa nggak akan wujud. Tapi tanpa yang lain-lain masih mungkin walaupun kurang. Tapi kalau nggak ada puasa, nggak ada sholat, ini sudah akan rapuh sekali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man shoma Ramadan, barang siapa bulan Ramadan imanan wahtisaba, karena iman dan berharap pahala, ghufira lahu, maka diampuni lahu untuknya ma dosa taqaddama, yang telah terdahulu, min dambihi, dari dosanya. Rawal Bukhari wa Muslim. Allahumma ja'alna minhum. Masalah manusia yang paling gawat adalah dosa-dosanya. Karena dosa ini kalau tidak diampuni oleh Allah, ya akibatnya kan neraka. Ada orang sedih karena miskin, ada orang sedih karena sakit, ada orang sedih karena ini, karena itu. Sepatutnya manusia itu yang paling disedihkan adalah dosa-dosanya. Nah, dosa inilah yang paling gawat. Nah, di antara amalan
yang membuat ampunan dosa, yaitu puasa Ramadan. Wa Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia mengetahui batasan-batasannya puasa Ramadan, wa tahafadha ma yanbaghi, wa tahafadha, dan dia usaha menjaga diri, ma yanbaghi lahu, dari perkara yang bagi yang seyogyanya lahu untuknya, ayat tahafadha, untuk dia menjaga diri, kafara ma qablahu, maka menghapus Ramadan itu dosa sebelumnya. Barang siapa puasa Ramadan dan tahu batasan-batasannya puasa, syarat rukunnya puasa ngerti betul, apa yang membatalkan puasa ngerti betul, wa tahafadha ma yanbaghi lahu ay tahfadha, dan dia menjaga diri dari perkara yang seyogyanya dia menjaga diri darinya, dosa-dosa, gunjing orang dan sebagainya, maka Ramadan itu akan jadi penghapus dosanya yang lalu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala as-shalawatul khamsu, salat yang 5, wal jum'atu ilal jum'ah, dan jum'ah kepada Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhana, dan Ramadan sampai Ramadan yang lain, mukaffiratun, adalah penghapus madusa bainahunna, antara semuanya, idajtunibal kabair, ketika dijauhi dosa-dosa besar. Rawahu Muslim. Dosa besar itu apa? Yang sudah masyhur mufakatnya ulama, dosa besar itu ya membunuh, mencuri, zina, liwat, sodomi, sihir, durhaka kepada kedua orang tua, masuk dosa besar ya. Tapi jangan kita meremehkan dosa-dosa, karena bisa saja dosa itu menurut kita kecil, tapi menurut Allah besar karena hal-hal yang lain. Kata para ulama, kalau orang itu berbuat dosa dengan tertawa, maka dosa yang kecil jadi besar. Berbuat dosa dengan sedih itu kecil tetap kecil, tapi kalau berbuat dosa walaupun kecil kok dengan tertawa, dengan gembira, kemarin saya mencuri nggak ada orang tahu, selamat saya. Kemarin saya berbuat jahat nggak konangan. Ini yang seperti ini, yang kecil bisa jadi besar. Atau dosa itu kecil tapi karena meremehkan. Siapa itu di pojokan yang tidur itu? Pojokan itu? Ngaji yang betulan itu. Ringkesnya, kalau kita ini berbuat dosa dengan meremehkan aturan, itu dosa yang kecil pun bisa-bisa jadi sebesar. Atau kadang-kadang dosa itu kelihatannya kecil tapi akibatnya panjang, sehingga jadi besar karena lihat akibatnya itu. Umpamanya kamu itu menggunjing seorang ulama, sedang ulama ini menyebarkan agama kemana-mana. Akibat karena kamu gunjing dia,
Banyak orang yang kemudian meremehkan ulama tadi, sehingga dia jadi kesulitan menyebarkan agama. Akibatnya banyak orang sesat gara-gara itu. Maka ini gunjingan tadi jadi dosa besar. Maka menggunjing ulama itu dosa besar. Karena menggunjing ulama itu berarti menjauhkan umat dari ulama, akhirnya banyak umat sesat. Tiada dosa-dosa kecil tapi jadi besar karena diremehkan, karena akibatnya yang panjang. Kita harus hati-hati. Dalam satu hadis ada orang mengucapkan satu kalimah, kemudian dia terjungkal ke neraka 70 tahun. Karena kalimah ini dampaknya itu panjang gitu. Seperti dalam pemilu begini, orang cuman saya milih ini, saya milih itu tanpa kontrol, bukan karena agama. Akibatnya kamu milih seseorang terus dia berbuat kejahatan kemana-mana, kamu dapat bagiannya terus. Maka dalam Quran dikatakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu kira itu kasak kusuk mengenai Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala itu, kamu kira itu perkara ringan, enggak masalah. Wa huwa 'indallahi 'azim, sedangkan di sisi Allah itu besar. Karena itu mengganggu Nabi, mengganggu perjuangan Nabi. Ada orang yang kasak kusuk mengenai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala yang sekarang diteruskan oleh orang-orang Syiah itu, menjelek-jelekan Sayyidah Aisyah. Itu sudah di Quran sudah dinasihati sebelum orang Syiah lahir itu. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ini ayat ini diturunkan mengenai orang-orang yang kasak kusuk berkata tidak terkontrol mengenai Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka kita ini harus adab kepada Nabi, adab kepada keluarga Nabi, adab kepada ilmu Nabi. Ngaji sambil sandaran deglek itu adab apa enggak itu? Ngaji sambil ngantuk, adab dengan para ulama, adab dengan semua orang yang ada kaitan dengan Nabi. Kalau kita tidak menjaga adab, bisa-bisa nanti wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu kira ringan, padahal itu dosa besar di sisi Allah. Kamu jangan kita ini sembarangan, alah dosa kecil aja untuk wudu beres. Dosa-dosa kecil aja nanti Ramadan puasa dah bersih. Orang Saudi juga bilang itu, alah dosa itu kayak apa besarnya, nanti pulang umroh bersih. Itu semuanya itu bahaya. Dosanya sudah jelas dosa, tapi penghapusnya itu apa, diterima atau tidak, kita tidak tahu ya. Kalau dosanya sudah jelas dosa, tapi Ramadan kita ini bisa menghapus atau tidak, diterima atau tidak, yang tahu hanya Allah. Maka kita ini senantiasa berharap Ramadan kita jadi penghapus dosa kita, tapi juga selalu takut. Jangan ada pikiran udah bersih saya. Jangan begitu. Selagi belum masuk surga, kita ini belum ada kelayaan untuk sesenyum, itu belum ada sebetulnya. Kok bisa senyum, belum jelas mau ke surga apa tidak. Kok bisa gembira,
Wong belum tahu selamat dari neraka atau tidak. Nah, itu yang dipikirkan orang beriman. Mikir macam-macam ini, nggak dipikirkan neraka apa ke surga, nggak dipikir. Nah, inilah namanya kebodohan. Wa an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki min Qudaata dari kabilah Qudaah ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, ini sesungguhnya aku asyhadu, aku bersaksi alla ilaha illallah wa annaka rasulullah, wa sallaitu shalawatil khamsa, dan aku salat 5 waktu, wa sumtu ramadan, dan aku puasa Ramadan, wa qumtuhu, dan aku salat malam waktu Ramadan, wa atitu zakah, dan aku telah membayar zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hada, barang siapa mati atas amalan ini, kana minas siddiqin, adalah termasuk siddiqin, wa syuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Rawal Bazzar bin Hazzam bin Hibban. Wa taqaddama hadis Umar al-Ithqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hajjatil wada, di dalam haji wada, inna auliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, al-musallun, adalah orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu wali. Orang ngaku wali kok nggak sholat, oh walinya syaitan itu. Lah saya ini sudah sholat berarti wali. Iya, kalau sholatnya sholat yang hakikatnya sholat. Kalau kamu sholat hakikatnya sholat, ada tandanya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Habis sholat nggak doyan maksiat lagi. Habis sholat kok masih doyan maksiat, ya kamu itu perlu koreksi. Sholat kamu itu belum sempurna. Bukan tidak ada gunanya, belum sempurna. Tapi namanya wali itu bertingkat-tingkat. Ada wali itu wali umum. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang iman dan takwa itu wali. Ini wali secara umum. Bahkan orang yang sholat sudah wali. Tapi ini wali tingkatan-tingkatan pertama. Ada wali-wali tingkatan khusus, seperti yang diceritakan para ulama sufi. Ada wali namanya wali abdal. Ini ada hadisnya ini. Ada wali namanya wali kutub. Wali ini, wali ini, wali ini, wali tingkatan khusus. Seperti santri, pokoknya sudah daftar ikut SP, ya namanya santri, santri umum. Nanti ada santri khusus daurah, ada santri khusus sudah akbar, ada santri khusus takhusus, takhusus ranking 1, ada takhusus nilainya makbul, cukup. Nah, maksudnya makbul itu gimana? Maksudnya boleh pulang gitu. Tapi ora patek paham, ngono makbul maksudnya ngono kuwi. Ya ini santri khusus, santri umum, ada wali umum, wali khusus. Kalau yang dimaksud wali-wali oleh para ulama mutasawwifin, maksudnya wali-wali khusus itu. Wali yang punya derajat khusus, punya keistimewaan khusus, bukan wali umum. Kalau wali umum, semua yang sholat sudah wali. Wa man yuqimus shalah, dan orang yang menegakkan sholat al-khamsa yang 5 allati katabahunna, yang telah mewajibkannya Allah, wa yasumul Ramadan, dan puasa bulan Ramadan, wa yahtajbu saumahu, dan berharap pahala dari puasanya, wa yu'ti zakah, dan dia membayarkan zakat. Syaratnya wali umum 3, sholat, puasa, zakat.
Jadi kalau belum zakat ya belum wali masih. Dalam hadis ini Maulaya salli wa sallim daiman abada Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li mashayikhina ولتلامذنا وتلميذاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربي اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا يسر لنا أمورنا فرج همومنا كروبنا واقضي حوائجنا واشف مرضانا واشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما اللهم زدنا علما زدنا حلما زدنا ورعا زدنا تقوى زدنا خيرا زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا اللهم اغفر لهذه البلاد خير واحتر لهذه البلاد قيد لهم علماء عاملين وأمراء صالحين منصفين يؤيدون الدين اللهم قيد لهذه البلاد علماء عاملين
وأمراء يؤيدون الدين خير لهم واحتر لهم يا الله خير لهم واحتر لهم يا الله اجعل لهم ابعث لهم سلطانا نصيرا ابعث لهم سلطانا نصيرا ابعث لهم سلطانا نصيرا وكمل معانيها كمل مبانيها وسع أراضيها عظم بركاتها أكثر أنوارها أبقها إلى يوم الدين أبقها إلى يوم الدين مجمعا للعلماء للأتقياء للمقبولين لإحياء الدين في أنحاء العالم اللهم زدنا ولا تنقصنا وكن لنا ولا تكن علينا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا لك ربي في أنفسنا فدللنا وفي أعين الناس فعظمنا حسبنا الله لما همنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن خذلنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.